Kusuria Season 2 gua udah nontonin sampai tamat dan wow, gua sangat-sangat tidak menyangka anime ini bisa ke tempat yang lebih menantang dan memacu adrenalin. Jadi apa sih pendapat gua tentang Kusuria no Hitorigoto atau The Apothecary Diaries? Season 2. Awalnya gue nggak ada ketertarikan nonton Kusuria karena ya nggak ada kayak semacam premis atau apapun yang membuat gue tertarik untuk menonton, dan bau-baunya sangat romance. Seperti yang kalian tahu, Soaring no Bening itu sulit banget suka sama anime romance. Tapi untungnya gue punya community yang isinya adalah orang-orang yang cukup getol untuk menerangkan sesuatu ke gue gitu, kayak no, lu suka sama hal perpolitikan dan konflik dan misteri, lu mesti nonton Apothecary Diaries. Hah? Bukan itu romance? Kata dia. Iya, tapi tonton. Udah deh, banyak orang yang rekomendasiin dan gue ikut nonton, dan tentu saja gue akan bilang mohon maaf, I don't familiar with your game. Kusuria lebih dari sekedar romance. Bahkan menurut gue yang mengganggu dari ini semua adalah romance-nya. Gue sekali lagi, ntar orang salah nangkep, lu gak suka anime romance. Bukan, definisi yang benar adalah gue sulit suka sama anime romance. Gue suka sama Tomo-chan, gue suka sama beberapa anime romance lain yang gue lupa namanya. Tapi ya intinya sulit membuat gue suka sama romance. Kusuria Season 2 bener-bener ngebuat gue jadi bisa pengen nungguin banget apa yang akan terjadi ke depannya. Karena menurut gue Season 2 ini bener-bener memberikan kita sebuah nuansa menonton misteri detektif. Wah, lengkap deh. Terus drama kerajaan yang udah lama gue gak nikmatin. Dulu tuh gue nonton ini, tau gak sih lu, Jang-em? Tau Jang-em gak lu? Urara arududa. Itu gue nontonnya gara-gara emak gue yang nguasain TV kalau sore-sore. Jadi aku tidak bisa menonton Tom and Jerry dan Casper. Aku ya ikutin emak aja lah nontonin apa. Jadi ya udah gue nontonin tuh, dan gue pikir tadinya gak bakal kayak gitu karena Season 1 hanya kayak detektif Conan yang misteri-misteri pendek-pendek. Tapi setelah Season 2 jeber, kita dikasih langsung lore ini, lore itu, origin ini, origin itu, siapa yang berkuasa, konspirasinya siapa, mereka siapa, akan ada apa, ini bakal kemana, ini bakal misteri apa. Wow, gue puas banget. Itu gue langsung kayak lagi dimandiin air panas gitu. Nikmati ini kamu, wahai pencinta misteri, detektif dan politik, makan ini, ayo habiskan gitu. Kayak wah, benar-benar menyenangkan sekali. Tentu video ini tidak akan spoiler safe, jadi spoiler alert, dan peringatin dari sekarang aja ya bahwa video gue itu sangat-sangat tidak spoiler free. Jadi kurang-kurangin lah berharap bahwa gue akan melindungi kalian dari spoiler-spoiler. Kalian sudah mengklik video ini, kalian sudah secara siap mental untuk mendapatkan spoiler. Gue suka banget sama bagaimana pelan-pelan lore dicicipin gitu loh, dan dari perspektifnya mau yang discover kayak kita. Maksudnya adalah banyak loh film-film yang maksa jelasin lore tuh ya. Tahu-tahu diterangin aja gitu. Tahu-tahu ada aja gitu. Tahu-tahu ditambah ini, tahu-tahu ditambah itu. Tapi di Kusuria kita tuh bener-bener ngikutin Mamau di belakang. Mamau yang emang bener-bener orang random gitu. Bukan, well, in the end dia bukan orang random, tapi secara jalan cerita dia adalah orang yang emang nggak berasal dari the royalty gitu. Dia benar-benar orang yang di luar istana dan masuk istana, dan dia mesti pelan-pelan mempelajari itu semua. Ketemu lah rahasia ini, ketemu rahasia itu, ketemu sejarah ini, ketemu sejarah itu, sampai akhirnya dia mesti terlibat di konflik-konflik yang membuat dia mesti paham bagaimana sebenarnya kekuatan bekerja, dan akhirnya dia jadi ngerti dan membuat kita sebagai penonton ikutan ngerti bareng Mau. Itu indah banget, men. Jarang film tuh udah bisa kayak gitu. Kadang-kadang kita ditumpahin informasi aja gitu loh. Gedebak gitu, atau tahu informasi ketemu dari karakter lain yang membuat kita jadi kayak kita udah tahu tapi karakter utama kita nggak tahu, tapi kita udah tahu. Jadi kayak kita tuh jadi kayak ngerti nggak sih? Lu pasti pernah denger cerita yang kayak udah tahu penjahatnya siapa, udah tahu ininya, misterinya apa, dan karakter utamanya tapi nggak tahu gitu. Jadi kita ngeliat kayak karakter utama ini gedekin atau nyebelin gitu. Sedangkan di Kusuria menyenangkan banget, walaupun itu juga terjadi ya di beberapa adegan yang menurut gue yang mau nggak tahu tapi kita tahu gitu. Tapi itu sedikit banget. Tapi ini jadi kayak bener-bener kita kayak gitu loh, kita gitu bareng-bareng sama Mamonya yang juga terus ditampol gitu kan. Jadi banyak banget yang membuat kita tuh bener-bener jadi kayak gitu. Gini. Itu maksudnya. Itu buat gue sangat menyenangkan. Itu buat gue sangat indah dan sangat membuat gue sebagai pencinta misteri dan film-film detektif tuh jadi kayak anjir gitu. Walaupun ada beberapa kocakan juga gitu, kayak si Mamo masih belum bisa discover Jinshi itu siapa dan lain-lain. Dan gue juga minta maaf mungkin ya, atau kayak semacam mengakui bahwa Jinshi di season 2 awal-awal dan season 1 tuh menyebalkan, tapi di season 2 pas mau diculik itu menurut gue benar-benar ngebuat kita jadi kayak lu gak suka Jinshi kan, nih gue kasih Jinshi in action gitu. Jadi gue tuh suka banget bagaimana dia nggak yang gimana ya, dia tuh yang di season 1 tuh kayak
aduh gue ganteng gue mikir gitu, aduh gue ganteng gue stres gitu, aduh gue ganteng gue suka sama cewek pendek nggak jelas ini gitu, aduh gue ganteng gitu. Ngerti gak sih kayak urgensi Jinsi di sini tuh cuman mama. Memang iya kan, makanya build romance dan lain, gue paham, cuman kayak ya udah sih gitu loh, ngerti gak lo, kayak ya udah. Tapi di season 2 ketika diberikan konflik lah si Jinsi gitu loh, oke kita kasih konflik buat Jinsi, jebret mau diculik, dia dalam tekanan besar, dia juga mesti jaga rahasianya dia, tapi juga mesti ngurus affair, dimana dia juga mesti ngadepin orang-orang yang kayak Lakan gitu, bapaknya Mau dan lain-lainnya. Itu menurut gua luar biasa sih, apalagi pada saat scene yang dia tahu ini kenapa, itu kenapa, terus dia gerbek palace-nya si siapa namanya lupa deh, Shisui, nama asli siapa sih? Lupa, Lowland. Jadi kayak ternyata bukan Lowland di situ, terus dia yang sampai integrasi, yang sampai emosi, itu menurut gua malah indah gitu. Itu menurut gua malah yang ngebuat karakter dia jadi lebih berwarna dibanding cuman aduh gua ganteng, gua pusing gitu. Itu menyebalkan sekali buat gua, dan di situ menurut gua sangat-sangat seru gitu. Terus gua suka tuh yang dimana akhirnya seluruh cerita itu mengarah kepada satu misteri yang besar gitu. Itu menyenangkan sekali sih buat gua. Itu menurut gua kayak worth it gua nonton satu season gitu loh. Karena kalau lu nggak nonton yang di sini lu nggak paham nih, dan itu apa ya, kayak semacam hint penting, ngerti gak sih, kayak hint yang sangat penting yang mesti lu tonton dan lu mesti ngerti gitu loh. Kalau enggak lu ya kebablas gitu. Dan ternyata dibawa tuh dari season sebelumnya dan lain-lain, tentang season pertama ngebangun tentang lore dari Palace-nya dulu, season 2 mulai tentang konspirasi dan misteri dan mantan emperor yang PDF dan lain-lain segala macam. Dan itu akan bercabang ke konflik-konflik yang sekarang, dan tentang keluarga Lu dan lain-lain. Itu menarik sekali dan akhirnya terbayarkan. Wow, abis itu kita masuk ke konflik utamanya, yaitu ternyata adalah pemberontakan gitu. Dan itu semua menurut gue menyenangkan sekali. Itu semua sangat-sangat indah, itu semua sangat-sangat bikin gue oke. Gila, keren banget. Tapi sayang banget ya, gue nggak bilang ini jelek, tapi kayaknya akan lebih menyenangkan buat orang kayak gue gitu yang nonton, dimana kayak gue suka film perang ya, gue suka film perang-perangan, berantem gitu, masif, banyak orang lawan banyak orang. Tidak terjadi. Terjadi tapi tidak. Ya gue ngerti ini bukan anime action atau anime kolosal, cuman kalau bisa ada keren sih gitu. Ngerti gak sih lo, kayak cakep nih gitu loh, sayang nih kalau nggak ada gitu. Tapi ya ternyata cuman seperti itu. Terus Jinsi lama-lama udah deket ke PK ya. Harassment. Tapi lagi-lagi itu fiksi. Mungkin ada beberapa yang menikmati, mungkin ada beberapa yang suka sama yang kayak gitu. Tapi ya gak tau ya, kalau bagian romance-nya gue bener-bener lama-lama skip mulu gitu. Kayak elah gitu loh. Dan menurut gue bagus banget scriptingnya waktu si mau conflicted dalam hati, mau nolongin tapi gak bisa nolongin, mau marah tapi gak bisa marah, mau tega tapi gak bisa tega, tapi dia juga terkenal wanita yang gak terlalu berperasaan gitu. Itu menurut gue menarik banget sih. Apalagi waktu si Shisui bikin anak-anaknya pada dead gitu, dan dia pengen nyelamatin si Sweet tapi nggak bisa, dan sampai 2 kali narik tangannya. Itu buat gua masterpiece dialog dan pengadeganan. Itu nggak mudah loh bikin kita jadi kayak tolongin mau, tapi jangan mau, gimana tapi kalau kamu nolongin lu gimana gitu kan, kayak gimana gitu, kayak kita jadi ikut berpikir gitu, kalau kita jadi mau nolonginnya gimana gitu kan, kita bisa bantu apa. Tapi ya mau nggak mau, karena lu manusia dan karena lu menghargai dan nge-precious lagi bahasa ini bener-bener men-treasure gitu, treasuring the memories, dan bener-bener indah dan bener-bener menyenangkan buat dirinya gitu, yang juga tidak terlalu berperasaan. Apa yang biasa dia lakuin ya cuman nahan, cuman pegang tangan ya gitu, cuman menjadi manusia emosional yang dimana jarang kita bisa lihat di Mau. Dan itu menurut gue salah satu adegan terindah sih, yang dialognya juga keren banget dan lumayan. Satu hal yang menurut gue gak suka lagi adalah kostum berantemnya Jin sih, aneh banget ya. Kok gue ngeliatnya kayak Power Ranger ya gitu, kayak ya ini selera aja sih menurut gue. Mungkin bisa dilihat gitu ya, kostum-kostum perang Cina banyak yang bagus-bagus gitu sebenarnya, tapi kenapa si Jinsi itu bentukannya kayak Power Ranger nih gitu. Tapi tidak apa-apa, itu kita abaikan saja gitu. Dan adegan-adegan perang yang udah gue sebut tadi, dan ini gue penasaran nih, ini gue yang salah baca apa enggak. Itu jadi bapaknya Mau kuat banget ya, dia ngelempar tiang gitu ke tembok pas ngamuk gitu. Anjir. Gue pikir itu cuma strategis yang intelijen gitu loh, ternyata dia strong juga gitu, pasti ngeri juga gitu. tiang bangunan dilempar gitu. Terus ada karakter anak adopsinya dia ya, brother, mungkin ponakannya Mamo, itu juga menurut gue seru tuh. Bagaimana mereka tuh menjadi sosok yang foxy gitu loh, sas tapi menarik, tapi juga seru gitu. Dan muncul karakter dia pun kaget gue, kayak gitu. Gue pikir itu si ini bapaknya Mamo, ternyata ada lagi nih. Terus datangkannya dengan misterius gitu. Dan sejujurnya ya agak kurang suka sama endingnya, yang dimana si Shisui ternyata balik lagi. Mungkin gue udah terlalu lama kali ya sama nonton fiksian, dan gue tuh kagak terlalu nyaman dengan sesuatu yang dihidupkan lagi. But ya itu
personal aja sih. Tapi kalau menurut kalian yang udah nontonin gimana? Gua sendiri bilang ini terima kasih lah buat teman-teman yang udah bantu push gua di berbagai macam kesempatan. Nonton gitu. Tapi apakah masih lebih bagus daripada Free Run? Tidak. Masih lebih bagus Free Run. Cuman bukan berarti dia jelek. Lu jangan kayak orang baru sekolah gitu ya. Kalau ada sesuatu yang gue bilang lebih bagus, yang satunya langsung jadi jelek banget, busuk, bangsat, nggak layak hidup dan lain-lain. Itu apa ya? Emang kayaknya itu alasan lu nggak sukses gitu di hidup lu. Jadi ya silakan komen di bawah. Dan rekomendasikan lagi, lu kalau suka Kusuria, lu suka Apothecary Diaries, lu nonton ini juga. Gitu. Oke? Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat kalian yang belum tahu, gue upload video itu sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngomong, silahkan cek channel gue dan klik video yang belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.